Ya, shalom. Shalom. Ya, pertama-tama kami ucapkan selamat tahun baru ya buat kita semua yang boleh bersama-sama menikmati anugerah Tuhan. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ibadah pada ibadah 1 Januari 2025 di tempat ini, Tuhan berkati kita semua. Kita akan melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, saudara, ya. Saya selalu katakan bahwa ketika kita mengawali tahun 2025 dengan mencari Tuhan, maka saya percaya itu yang akan menentukan perjalanan kehidupan, perjalanan iman kita, saudara. Haleluya. Nah, karena itu sering kasih Tuhan kita bersyukuri ya akan semua anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2024 ya. Kita terus melayani Tuhan, mengerjakan apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua, dan kita sudah mengakhirinya itu dengan baik, saudara kasih Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan kembali izinkan kita ada di tahun 2025, saudara, luar biasa ya, bersama dengan Tuhan Yesus kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar, saudara. Amin, saudara. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan akan terus diuji, saudara. Amin. Ketaatan kita kepada Tuhan akan terus diuji dan terus diuji sampai matang, saudara. Sampai matang. Nah, ini menunjukkan kepada kita semua, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ya. Memang kita sebagai manusia kadangkala kita lemah, kadangkala kita banyak kekurangan dalam kehidupan kita semua, tapi kita percaya Tuhan itu sungguh baik, Tuhan itu sungguh ajaib, Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita melihat hari-hari yang indah yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita semua, saudara. Puji Tuhan, sering kasih Tuhan, saudara. Sebenarnya saya menyediakan satu ayat firman Tuhan bagi kita semua, tetapi dengan pujian tadi sering kasih Tuhan, saya diingatkan Tuhan dengan satu kebenaran firman Tuhan tentang Mazmur pasal yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-8. Kita akan baca ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan akan taruh dalam kehidupan kita di 10 ayat ini, saudara kasih Tuhan ya. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, judul firman Tuhan ini adalah manusia hina sebagai makhluk mulia. Alkitab berkata, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudara yang kasih Tuhan, satu kebenaran ini menurut sangat indah, saudara ya. Kebenaran ini begitu luar biasa ditaruh dalam kehidupan kita semua, sampai Alkitab berkata, siapakah aku ini ya, siapakah aku ini. Bahkan Alkitab berkata sampai Tuhan bisa membentuk kita, saudara, menjadi serupa dengan dia, saudara. Ya, ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan telah mengatur segala sesuatu. Tuhan telah mengatur segala sesuatu untuk kita bisa melihat ke depan kepada panggilan Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya percaya, saudara, ada banyak harapan, ada banyak kerinduan yang ada dalam kehidupan kita yang mungkin belum kita dapatkan di sepanjang 2024. Tetapi percayalah, saudara kasih Tuhan,
bahwa 2025 saudara, kita akan melihat banyak pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. 2025 merupakan tahun anugerah dalam kehidupan kita. Tahun 2025 saudara merupakan tahun yang begitu ajaib. Ketika kita berfokus kepada Tuhan saudara, maka apa yang menjadi kerinduan hati kita semua di dalam kitab Amsal, Serika Sentuhan Amsal pasal yang ketiga saudara, ayat yang ke-11 berkata begini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, ya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi Alkitab berkata ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ya. Saudara yang kasih kita lihat firman Tuhan ini saudara, ya. Dari ayat yang kedua itu diawali dengan satu pengagungan di hadapan Tuhan. Diawali dengan satu pujian di hadapan Tuhan. Dikatakan begini, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ada pujian, ada pengagungan yang disampaikan di hadapan Tuhan. Saya percaya di awal 2025 kita boleh mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan namanya saudara. Maka di situ kita melihat Tuhan disenangkan dengan setiap pujian kita, pengagungan kita, ucapan syukur kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Makanya dalam penyembahan kita tadi dibawa dengan kata-kata ucapan terima kasih, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena mungkin ada begitu banyak orang di hari-hari ini tidak bisa menyampaikan kata-kata seperti itu, ya. Yang mereka lakukan adalah perkara-perkara duniawi, sorak-sorak duniawi yang mereka naikkan saudara. Orang-orang mungkin berkumpul sedekah sama Tuhan hanya untuk mengagungkan dunia saudara. Di awal tahun saudara, ya, kalau kita mungkin lihat tadi malam saudara, wah, di awal tahun orang mulai berteriak, dan lain sebagainya, ya. Mungkin mereka begitu bersuka cita, tetapi mereka menempatkan sesuatu yang salah saudara. Mereka berpikir bahwa mereka boleh ada di tahun 2025. Ini semua karena kemampuan mereka, kehebatan mereka. Tetapi kita menyadari bahwa itu semua adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena itu dalam ayatnya yang kelima dikatakan begini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudaraku, ini menunjukkan kepada kita semua siapakah kita ini saudara. Kalau Tuhan terus mengingatkan itu dalam kehidupan kita, siapakah kita ini saudara kalau Tuhan mengindahkannya dalam kehidupan kita semua. Saudaraku yang kasih Tuhan, siapakah kita ini? Kita boleh melewati tahun 2024 dengan proses yang begitu besar, dengan perjalanan hidup yang mungkin penuh dengan liku-liku perjuangan yang begitu hebat, dengan perkara-perkara yang kadang-kala kita tidak sanggup untuk bisa menghadapinya. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggal diam saudara. Amin. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita semua. Tuhan selalu membawa kehidupan kita untuk kita mengerti setiap perjalanan kehidupan kita saudara. Kita mengaminkan saudara bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita saudara. Amin. Amin. Karena itu Alkitab berkata saudara, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kenapa dikatakan kita dijadikan Tuhan hampir sama? Memang Tuhan belum sama seperti Tuhan saudara. Hampir sama.
ayat dalam Kejadian dikatakan mari kita membuat manusia segambar dan serupa kita, saudara. Ya, mungkin kalau kelihatan kalau secara jasmani mungkin bisa sama, tetapi kalau berbicara tentang keilahian Tuhan, saudara, kalau berbicara tentang apa yang dimiliki oleh Tuhan, saudara yang kasih, kita belum bisa sama seperti Dia. Kesempurnaan Tuhan kita belum bisa mencapai hal seperti itu. Ada satu postingan dari teman kita, saudara, dia berkata bahwa jangan dulu terlalu mengejar kesempurnaan, tetapi kejarlah perkenanan Tuhan. Amin. Ya, kejarlah perkenanan Tuhan, saudara. Makanya kerinduan kita semua, biar tahun 2025 ini kita selalu ada dalam perkenanan Tuhan, saudara. Amin. Selalu menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu sedekah sang Tuhan, ketika kita bangun di pagi hari, Tuhan, aku rindu hari ini aku terus menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Karena Alkitab tadi mengatakan, saudara, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ada satu keistimewaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bagi orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, ada kemuliaan, ada kehormatan Tuhan taruh di dalam kehidupan kita semua. Bukankah ini merupakan satu hal yang merupakan hal yang istimewa dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengasihi Dia, saudara? Mungkin bagi orang-orang dunia sering kasih Tuhan, mereka mungkin belum mendapatkan apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Karena mereka lebih suka dengan zona-zona seperti itu, saudara. Mereka nggak mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka nggak pernah melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Tapi sepertinya, saudara, kehidupan kita dengan mereka itu sepertinya sama, saudara. Tetapi kita lihat kembali firman Tuhan, saudara, bahwa Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Tidak beribadah, ada perbedaan, saudara kasih. Ada perbedaan. Kadang mungkin orang berkata itu mereka yang nggak percaya Tuhan, tapi hidup mereka sepertinya zona nyaman, enak, saudara. Segala sesuatu ada dalam kehidupan mereka. Tetapi kita yang begitu setia dengan Tuhan, sepertinya tanda kutip kita berkekurangan. Di manakah keadilan Tuhan, saudara? Ya, tapi firman Tuhan berkata, Tuhan itu adil, saudara kasih Tuhan. Ya, Tuhan akan terus membawa kehidupan kita semua untuk kita bisa melihat ke depan kepada panggilan surgawi. Karena itu ada tuh firman Tuhan berkata, saudara, masa depanku sungguh ada, harapanku tidak akan pernah hilang, saudara. Dalam kitab Amsal tadi mengatakan serikasem Tuhan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Wah, luar biasa. Tuhan membuat selalu indah pada waktunya, saudara kasih. Namun yang harus kita perhatikan juga, untuk kita bisa mencapai hal seperti itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Dalam kitab Roma pasal yang ke-12, saudara, coba kita buka Roma pasal yang ke-12, saudara. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, saudara, coba kita buka, tolong dibaca. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi untuk kita bisa mencapai apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, itu butuh satu perjuangan yang begitu berat, saudara.
kasih Tuhan, kalau orang itu lagi bertanding, saudara, ya, untuk mendapatkan satu kalung emas, saudara, mungkin mendapatkan piala, saudara kasih Tuhan, dia harus berjuang, ya, dengan kekuatan yang diberikan kepadanya, dia harus berjuang untuk bisa mendapatkan kemenangan supaya dia bisa mengangkat piala. Begitu juga dalam kehidupan kita, Alkitab berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau 2024 itu Sri Kasantun, kita belum menanggalkan semuanya, saudara. Maka saya percaya 2025 nih Sri Kasam Tuhan, kita akan berubah, saudara. Dari pribadi yang lama menjadi pribadi yang baru. Ya. Berubah dari orang yang mengandalkan diri sendiri menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Itu namanya berubah. Berubah dari keluarga yang lama menjadi keluarga yang diperbaharui. Menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga yang mencintai Tuhan, saudara. Itu namanya berubah, saudara. Dan berubah terus menerus Tuhan, sampai kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Bukan lagi menoleh ke belakang, saudara. Bukan lagi melihat apa yang di belakang, saudara kasih Tuhan. Ada satu catatan yang saya baca tadi, dia katakan begini. Seperti mobil, ya. Di mobil itu ada kaca besar dan ada kaca kecil. Ya, untuk kita melihat ke belakang itu ada kaca spion yang kecil, toh? Ada kaca spion yang kecil. Gunanya adalah untuk bisa melihat ke belakang. Tetapi untuk melihat ke depan itu ada kaca besar, saudara. Betul? Apa fungsinya, Sri kasih Tuhan? Supaya ketika kita melihat kaca yang besar di depan, saudara, kita bisa melihat dengan leluasa, saudara, apa yang di depan sana, saudara. Betul? Jadi kaca yang kecil yang bisa hanya kita pakai untuk bisa melihat ke belakang itu benar berfungsi dengan baik, saudara. Kenapa cuma pakai kaca kecil dari kasih Tuhan? Supaya orang jangan terlalu fokus di perkara yang kecil di belakang sana. Masalah-masalah di belakang jangan terlalu fokus di situ. Jadi sama seperti kaca spion kecil dari kasih Tuhan, fungsinya adalah hanya untuk melihat yang di belakang, perkara kecil yang di belakang, saudara. Tapi kaca besar yang di depan sopir, saudara, tujuannya adalah melihat ke depan, saudara. Ya, apa yang dia bisa lihat di depan, Sri kasih Tuhan, perkara-perkara yang besar, sesuatu yang luas, Sri kasih. Saudara yang kasih Tuhan, tentunya ini menjadi kerinduan Tuhan terus dalam kehidupan kita semua. Ya, kita berubah dari setiap pribadi yang lama menjadi pribadi yang baru. Kalau yang lama itu sudah kita tinggalkan, saudara, kehidupan pribadi yang lama. Ya, pribadi-pribadi yang mungkin gak setia dengan Tuhan, gak sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, saudara. Ketika kita dibaharui oleh Tuhan, saudara, memiliki pribadi yang baru, maka fokus kita hanya kepada Tuhan, saudara. Ya, berfokus kepada Tuhan, Sri kasih Tuhan. Apapun itu, saudara. Ya, gereja besar, gereja kecil, jemaat besar, jemaat kecil, saudara, tetap berfokus kepada Tuhan, saudara. Kalau kita cuma berfokus dengan keadaan yang ada, ya cuma begini, cuma bertahun-tahun cuma begini, sehingga fokusnya nggak lagi ke Tuhan. Itu yang namanya mengasihi dirinya sendiri, saudara. Ya, nggak lagi tertuju kepada Tuhan. Saya selalu berdoa, Tuhan, apapun ya yang terjadi, Tuhan mau percayakan saya dengan pelayanan apapun, saya mau tetap setia dengan Tuhan. Besar atau kecil, saya mau tetap setia dengan Tuhan. Ya, karena saya percaya firman Tuhan mengatakan, jika engkau setia dengan perkara kecil, maka Tuhan akan berikan hal yang besar, saudara. Ya, saya pegang itu sering kasar, saya katakan Tuhan, sampai kapanpun saya tetap setia dengan Tuhan. Ya, sampai kapanpun, saudara. Ya, ini menunjukkan kepada kita semua,
Selama 2024 kita mau setia dengan Tuhan, dan saya percaya 2025 akan terus kita lanjutkan saudara kasih Tuhan, menunjukkan Tuhan aku mau tetap setia dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan melihat 2025. Ya, apa orang tetap setia dengan Tuhan atau nyandat saudara? Atau apakah orang tak fokus sungguh-sungguh dengan Tuhan? Apakah orang tak fokus kepada Tuhan atau tidak, saudara? Ya, makanya sering kasih Tuhan, apapun aktivitas kita, saudara, ya, jangan kita berfokus kepada perkara-perkara dunia. Oke, kita punya pekerjaan, saudara, ya. Oke, kita punya pekerjaan, kita punya usaha. Tapi Tuhan bilang jangan kita terlalu berfokus di situ, itu hanya sementara. Kalau kita cuma berfokus mungkin dengan gaji yang kita miliki setiap bulan, saudara, kalau kita hanya berfokus di situ cuma perkara kecil, itu pun adalah pemberian Tuhan, saudara kasih. Sehingga sering kasih Tuhan, kalau orang cuma lebih berfokus dengan perkara seperti itu, saudara, maka dia bisa kecewa. Ya, dia bisa kecewa. Tapi kalau fokus kita kepada Tuhan, sering kasih, kita nggak akan pernah kecewa, saudara. Besar kecil apapun yang Tuhan berikan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kita mau tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara. Karena kita percaya bahwa kehidupan kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, saudara, itu semua adalah berkat kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita semua, saudara. Amin. Kita boleh bernafas sampai hari ini. Kita boleh melangkah di tahun 2024 sampai ke 2025, saudara. Ini bukan karena kuat dan gagah kita, saudara. Bukan karena saya hebat dan lain sebagainya. Semua karena Tuhan, saudara. Amin. Jadi ketika kita melangkah, saudara, kasih Tuhan, menjadi orang yang mengasihi Tuhan, Alkitab berkata, saudara, ayat yang keempat, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, ayat yang keenam, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Saudaraku, ini hebatnya apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita semua, saudara. Jadi ketika Tuhan menempatkan manusia di muka bumi ini, Alkitab berkata, berkuasalah atas mereka. Berkuasa atas binatang-binatang di darat, di udara, di laut. Berkuasa atas mereka. Ini adalah berkat tersendiri yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sekalipun pemazmur berkata, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Ya, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudaraku yang kasih Tuhan, kehidupan manusia itu banyak kekurangan, banyak kelemahan dan lain sebagainya, saudara. Tetapi Tuhan terus perhitungkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita semua, saudara. Tuhan akan terus mengangkat kehidupan manusia. Karena tujuan keselamatan yang Tuhan berikan itu bukan kepada ciptaan-ciptaan yang lain, cuma kepada pribadi manusia. Jadi sekotor-kotornya manusia, saudara, sebesar apapun dosa manusia, sebesar apapun kelemahan manusia, saudara, kasih Tuhan akan selalu ada, saudara. Ya, Tuhan akan sanggup mengangkat orang-orang yang tidak berdaya. Tuhan angkat, saudara, karena kasih Tuhan yang tertuju kepada manusia. Sehingga dalam berkata, ku ada karena anugerahmu. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, 2025 tahun anugerah dalam kehidupan kita semua, saudara. Tahun 2025 merupakan tahun sukacita, tahun berkemenangan dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita nggak ada proses, pasti ada proses. Bukan berarti nggak ada tantangan, ada ujian yang akan kita hadapi tahun 2025. Pasti ada proses. Ada orang mengatakan, saya berharap tahun 2025 akan sukses terus, saudara. Ya, sukses terus, saudara kasih. Dia nggak berpikir apakah ada proses di situ atau tidak, saudara. Karena orang untuk mencapai satu kesuksesan pasti ada proses, saudara kasih Tuhan. Ya, yang diingat harus sukses terus, saudara. Tapi dia tidak mengingat proses untuk mendapatkan
kesuksesan, saudara. Siapapun dia, ya. Saya baca satu buku, salah satu yang menciptakan lampu listrik, saudara, Alva Edison, saudara, ya, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik sudah dikasih Tuhan. Itu sampai dia bilang bahwa hampir 1000 kali kegagalan terjadi. Gagal terus, dia bikin gagal lagi, saudara. Ya, so menyala, gagal lagi, mati lagi, saudara. Tetapi dia nggak berdiam atau dia nggak berhenti di situ. Dia terus ingin mendapatkan sesuatu yang paling luar biasa, kesempurnaan dari setiap apa yang dia lakukan sampai dia bisa mencapai satu titik yang begitu luar biasa sehingga sampai hari ini manusia memakai apa yang dia ciptakan, saudara. Ya, karena apa? Dimulai dari banyak kegagalan yang dia dapatkan, saudara. Saya percaya kembali kepada firman Allah. Yusuf sepertinya gagal untuk mendapatkan visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan dia. Tapi ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Mungkin orang berpikir dia sudah gagal, dia nggak lagi berhasil, saudara. Tetapi Tuhan telah menyediakan waktu yang tepat dalam kehidupan Yusuf, saudara. Daud, ya, dikatakan bahwa dia bisa mengalahkan berlaksa-laksa Saul beribu-ribu. Otomatis rekasam Tuhan, keinginan masih mungkin kalau rakyat pada zaman itu sudah, Daud lah yang akan menjadi raja. Tapi belum rekasam Tuhan. Dia harus melewati proses. Ya, ada ujian yang harus dihadapi, ada tantangan yang harus dihadapi, saudara. Ya, yang dilakukan oleh orang tua mantunya sendiri sering kasih. Ya, sampai Alkitab berkata, sampai waktunya tiba, saudara. Saul mati bukan karena perbuatan musuh, saudara. Ya, Saul mati bukan karena ditikam musuh, dibunuh musuh, tetapi Saul mati karena dia menikam dirinya sendiri, saudara kasih. Ya, menikam dirinya sendiri, saudara. Itu karena apa? Perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang telah pernah dia perbuat, saudara. Dia ditolak oleh Tuhan, saudara. Daud kembali diangkat menjadi raja bagi Israel, saudara. Ini menunjukkan bahwa waktu Tuhanlah waktu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada Daud. Waktu yang terbaik Tuhan berikan kepada Yusuf, saudara. Dan kita percaya 2025 adalah waktu yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Untuk terus kita menjalani kehidupan kita ini bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar, saudara. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati kita semua, ya. Kita terus memandang pandangan ke depan kepada panggilan surgawi yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tetap setia kepada Tuhan, tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan sehingga upah kita besar, saudara. Haleluya.